PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Misteri Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moka ACP. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Dalam seri yang ke-13 ini didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelet, Mogan sebagai Raga, Jail Sigi oleh Chris Urspon, Juni sebagai Pak Badar, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-12 telah dikisahkan, Pak Badar menjadi tidak mengerti dan heran bercampur takut. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang... Namun, hal itu tidak begitu lama, karena perempuan itu cepat menghilang. Dan tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba muncul seorang perempuan berjubah hitam, mengenakan kerudung, muncul di hadapannya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-13. Perempuan itu sebenarnya, dia membalikan tubuhnya ke arahku. Perempuan berjubah hitam itu dan berkerudung, lalu membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Pak Badar yang menyaksikan menatapnya tegang. Dan tiba-tiba, perempuan yang membalikkan tubuhnya itu berwajah widari. Tapi suaranya, suara nenek tua yang tidak lain suara Nini Pelet. Kau, Nyi Widari? Apa kabar, Pak Badar? Suaramu aneh. Kenapa suaramu seperti suara nenek-nenek begitu? Benar-benar aneh. Nyi Widari itu suaranya suara nenek-nenek yang menakutkan. Kenapa kau takut padaku? Bukankah kau mencari-cari aku? Akulah Widari. Benarkah kau Nyi Widari? Tapi kenapa suaramu seperti suara nenek tua dan menakutkan? Jangan takut. Suaraku kini sudah berubah. Tapi kau lihat wajahku. Bukankah wajahku tetap Widari? Pak Badar tidak mengetahui kalau sebenarnya suara itu adalah suara Nini Pelet. Dan dia menyamar sebagai Widari. Nini Pelet yang berwajah Widari itu lalu mendekati dengan manja. Pak Badar mundur beberapa langkah. Tapi Nini Pelet terus mendekatinya. Dia lalu berdiri menatap Pak Badar dengan genitnya. Pak Badar. Benarkah kau Widari? Tapi kau memang Widari? Iya. Tapi suaramu, kenapa suaramu begitu? Iya, aku memang Widari. Kenapa kau takut? Kalau begitu, mari kita pulang. Semua orang sedang mencari-carimu. Juga dan Jail Singgi suamimu itu. Nyi Widari, ayo kita kembali. Kenapa harus terburu-buru, Pak Badar? Bukankah kita bisa berlama-lama dulu di sini? Kita nikmati malam yang indah. Apa maksudmu, Widari? Kau jangan berpura-pura, Pak Badar. Kau pasti sedang kesepian, kan?
Ayo, mendekatlah padaku. Bukankah kau terasa dingin? Hah? Aneh, kenapa Widari mengajakku berbuat yang tidak-tidak? Mencurigakan sekali. Kenapa kau masih diam? Apakah aku tidak menarik? Kalau begitu, baiklah. Aku akan membuka seluruh gaunku ini. Jangan, Widari. Kenapa kau begini? Aduh, sadarlah. Ingat suamimu, ingat dirimu. Aku melakukan ini karena aku ingat siapa aku. Nah, aku akan membuka gaunku ini. Biar kau lebih tertarik. Kau pasti suka melihat tubuhku tanpa penutup sedikit pun. Widari, sadarlah, sadar. Jangan lakukan itu. Kau jangan berpura-pura, Pak Badar. Sesungguhnya kau ingin melihat seluruh tubuhku tanpa penutup sedikit pun. Lihatlah, aku kini akan membuka gaunku. Widari samaran itu lalu membuka gaunnya. Sementara Pak Badar muncul rasa inginnya. Kedua matanya menatap tidak sabar. Dan setelah gaun itu terbuka, jatuh ke kaki Widari, Pak Badar menjadi terkejut dan pingsan. Karena dia melihat kalau tubuh Widari adalah tubuh ular yang mengerikan. Ular. Kau siluman ular. Pak Badar tergeletak pingsan. Sementara itu juga, Nini Pelet yang berwajah Widari berubah menjadi diri Nini Pelet yang sebenarnya. Anak tolol, keluarlah kau dari semak-semak itu. Nini memanggilku. Iya. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Itu Pak Badar, tukang warung itu. Tidak, Nini. Pak Badar baik padaku. Kalau begitu, kita cari lagi musuh-musuhmu. Pokoknya, mereka harus kau bunuh semua. Jangan sampai ada yang masih hidup. Seperti juga aku. Musuh-musuhku harus aku musnahkan. Iya, Nini. Malam ini yang akan aku bunuh adalah seorang laki-laki yang dihormati di desa ini, Nini. Dia adalah Jail Singgi. Jail Singgi. Laki-laki itu memang baik. Dia tidak pernah curiga pada kita. Padahal kita sudah lama sekali tinggal di rumahnya itu. Iya, benar, Nini. Mereka tidak curiga pada kita. Mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya. Iya, mereka tidak tahu siapa aku. Mereka memang tidak harus tahu. Nah, kini saatnya kita cari orang yang bernama Jail Singgi itu. Bunuh dia. Mereka merencanakan malam itu untuk membunuh Jail Singgi. Karena memang sudah rencana mereka semula. Bahwa kedatangan mereka ke desa itu untuk membalas dendam pada musuh-musuh mereka. Aku tidak berhasil menemukan Widari. Sudah aku cari ke pelosok-pelosok desa ini, tapi tidak ada. Apalagi penduduk lain yang sedang mencarinya, mereka juga tidak menemukannya. Kemana lagi aku harus mencari istriku Widari? Aku yakin dia tidak ada di desa ini. Kalau sampai besok tidak ditemukan, aku terpaksa harus pergi meninggalkan desa ini. Aku harus mencari Widari ke desa lain sampai ketemu. Jail Singgi nampaknya tidak berputus asa. Dia akan terus berusaha untuk menemukan Widari, walau dia harus mencari di desa lain. Sementara itu, di suatu tempat sunyi. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Nini, kita berhenti di sini dulu. Kenapa? Kau letih? Iya, Nini.
Aku letih sekali. Perjalanan kita sudah jauh sekali, Nini. Tolol, aku ini sudah tua. Tapi aku tidak pernah merasa letih. Ayo, sebentar lagi kita akan sampai ke induk kampung. Kita akan langsung ke rumah Jail Singgih. Ayo, tolol. Iya, Nini. Hari sudah semakin malam. Aku sebenarnya masih ingin mencari Widari. Tapi rasanya sudah tidak memungkinkan. Lagi pula, aku yakin dia tidak ada di desa ini lagi. Dia pasti ada di desa lain. Ya, sebaiknya aku kembali saja. Biar besok pagi-pagi sekali aku berangkat lagi. Aku jalan mana ya? Sebaiknya aku potong jalan lewat jalan menuju tepi hutan Cermai. Karena jalan itu adalah satu-satunya jalan pintas menuju ke rumahku yang terdekat. Menuju ke jalan ini. Tapi aku tidak melihat apa-apa di depan sana, Nini. Sudahlah. Nanti kau bisa lihat sendiri. Siapa itu yang datang? Oh, berani sekali dia berjalan di jalan yang menuju ke hutan Cermai ini. Nah, coba kau dengar itu, tolol. Oh iya. Sepertinya suara kereta kuda, Nih. Iya, itu pasti kereta kuda tengah menuju ke jalan ini. Benar. Ayo kita sembunyi ke semak-semak itu. Mari, Nih. Sebentar lagi, aku akan melalui tepi hutan Cermai. Aneh. Kenapa kuda-kuda itu tiba-tiba saja berhenti? Kuda-kuda itu seperti takut untuk jalan. Memangnya ada apa di depan kuda-kuda itu? Tenanglah. Jail Singgih kebingungan dan merasa aneh. Kuda-kuda yang menarik keretanya itu berhenti tiba-tiba dan melompat-lompat, meringik bagikan ketakutan. Jail Singgih berusaha menenangkan kuda-kudanya. Sesaat dia sedang sibuk, tiba-tiba dia melihat sosok tubuh tergeletak di depan jalan itu. Sosok tubuh tergeletak. Siapa orang itu? Nampaknya seperti seorang gadis. Ya, aku tidak sadar kalau di depan jalanku ini ada sosok tubuh tergeletak. Pantas kuda-kuda itu berhenti tiba-tiba dan seperti takut jalan. Tapi aneh, kuda-kuda itu sudah tenang kembali. Siapa gadis itu? Aneh, kenapa dia tergeletak di tengah jalan ini? Sepertinya gadis itu habis mengalami kesulitan. Barangkali dia pingsan. Akan aku dekati gadis itu. Jail Singgih turun dari atas kereta kudanya. Dia berjalan mendekati gadis itu. Jail Singgih membalikkan tubuh gadis itu. Tapi, apa yang dilihat? Widari! Widari! Mengapa kau bisa berada di jalan ini? Wajahnya pucat sekali. Tapi aku bersyukur. Aku sudah bertemu dengan istriku ini. Kasihan kau, Widari. Ya! Aku sudah sampai ke rumahku. Widari akan kugotong saja. Ya. Aku lupa kalau pintu rumahku itu dikunci. Apakah Widari membawa kunci itu? Aku tidak menemukan apa-apa di saku bajunya. Pintu ini bisa aku buka. Aneh. Padahal semula terkunci. Mungkin sudah ada yang buka. Tapi tidak mungkin. Aku masuk saja. Akhirnya sampai juga aku di kamarku. Biarlah Widari berbaring di ranjang tidurnya sendiri. Aku istirahat di bangku tamu ini saja. Tidak biasanya suara lolong anjing itu terdengar. Lelah sekali. Sebenarnya aku sudah berniat akan mencari Widari ke desa lain. Widari sudah aku temukan. Tapi aneh, kenapa tiba-tiba saja Widari ada di tengah jalan yang menuju jalan ke hutan Cermai? Dan kenapa dia sampai tergeletak di tempat itu? Ada orang mengetuk pintu. Selamat malam, Den. Kau. Rupanya kau tamuku itu. Mana nenekmu? Dia sedang pergi ke desa lain. Pergi ke desa lain? Iya. Mari masuk. Terima kasih, Den.
Sudah lama juga aku tidak pernah bertemu dengan kalian. Ya, malum, aku sibuk. Tidak apa-apa, Den. Kami juga sering keluar tanpa bilang-bilang. Jadi, kami malu, Den. Tidak apa-apa. Oh ya, jadi nenekmu pergi ke desa lain? Benar, Den. Dia ada urusan lain. Tampaknya Aden begitu lelah. Iya. Aku baru saja mencari istriku yang hilang. Oh, istri Aden hilang? Iya. Tapi syukurnya aku sudah menemukan kembali. Aku temukan dia di tepi jalan dalam keadaan pingsan. Oh, kasihan. Jail Singgih curiga. Dia mengira kalau pemuda tamunya itu benar-benar Raga. Tapi Jail Singgih tidak mengetahui kalau pemuda itu adalah memang Raga. Kau memang mirip sekali dengan Raga. Tidak, kau bukan Raga. Raga sudah lama sekali menghilang. Oh ya, kenapa nenekmu belum kembali? Memang dia sering pulang malam jika pergi ke hutan. Aneh sekali kebiasaan nenekmu itu. Apa sebenarnya yang dia lakukan di hutan sampai malam hari begini? Dia hanya mencari binatang buruan, Den. Dia memang senang berburu. Aneh juga. Malam-malam begini berburu. Iya, kedengarannya memang aneh. Tapi itu sudah kebiasaan nenekku. Bahkan sudah menjadi kesukaannya. Kesukaannya? Iya. Oh, sulit dipercaya kebiasaan dan kesukaan nenekmu itu. Tapi mungkin hanya nenekmu saja yang memiliki sikap begitu. Kukira begitu, Den. Maaf, saya permisi dulu, ingin ke kamar saya. Silahkan. Jail Singgih nampaknya benar-benar curiga pada anak muda itu. Yang dikenalnya sebagai tamunya. Yang memang sebenarnya adalah Raga. Pemuda desa yang hilang sejak lama. Sikap dan penampilan anak muda bernama Adijaya itu mencurigakan sekali. Sepertinya kedua tamuku itu adalah orang-orang yang menyamar sebagai pengembara. Nenek itu bilang kalau dia sedang mencari Ki Buyut Manguntapa. Sepertinya aneh dan tidak masuk akal. Padahal Ki Buyut Manguntapa itu telah mati ratusan tahun yang silam. Wajah anak muda itu memang mirip dengan Raga. Apakah anak muda itu memang benar Raga? Aku selama kedatangan mereka memang tidak pernah peduli begitu jauh. Aku akan mengintai anak muda itu di kamarnya. Jail Singgih beranjak dari tempatnya. Rasa curiga begitu besar pada dirinya. Dia merasa kalau anak muda tamunya yang bernama Adijaya itu adalah Raga. Pemuda yang dia kenal penduduk desanya, juga yang lama hilang. Aku sudah berada di pintu kamar anak muda itu. Kini aku akan mengintai ke dalam kamar itu. Jail Singgih menundukkan tubuhnya. Dia segera mengintai ke dalam kamar itu. Tapi tiba-tiba... Kakang Jail. Kau Widari. Kau sudah sadar? Benar, Kakang. Suaramu kenapa jadi berubah aneh begitu? Kau tidak biasanya kalau bicara lembut dan seperti menakutkan begitu. Apakah aku memang ada perubahan, Kakang? Iya, suaramu dan nada bicaramu agak berubah. Barangkali karena aku baru sadar dari pingsan. Iya, Widari. Mari kita masuk ke kamar. Apa yang sedang Kakang lakukan di sini? Kau seperti tidak tahu saja. Aku sedang mengintai tamu kita itu. Untuk apa mereka diintai? Mereka itu baik-baik dan tidak mencurigakan. Aneh. Widari tidak biasanya bilang begitu. Padahal dia sangat benci sekali dan curiga pada kedua tamu itu. Ayolah, Kakang. Kita ke kamar saja. Lebih baik kita nikmati malam yang indah ini. Mari. Iya. Ayo, Kakang. Widari menarik tangan Jail Singgih ke atas ranjang tidur. Namun Jail Singgih hanya diam, tidak mengerti. Widari nampak bergairah sekali. Dia peluk Jail Singgih erat-erat di atas ranjang tidur itu. Yuk, Kakang. Mari masuk. Mari. Ayo, Kakang. Lakukanlah sesukamu pada diriku. Sudah lama sekali kita tidak bermesraan. Ayo, Kakang. Kenapa diam saja? Aku tidak mengerti. Widari banyak sekali perubahannya. Dia begitu gairah. Tidak biasanya dia memperlakukan aku begini. Kakang, ayo, lakukanlah. Kenapa Kakang diam saja? Bukankah aku istrimu? Kakang berhak memperlakukan aku semau Kakang. Atau aku lebih dulu yang membuka seluruh pakaianku ini? Jangan, Widari, jangan. Kau mau apa sebenarnya?
bukankah kau baru saja sadar dari pingsan? Lupakan itu semua. Malam ini, Kakang Jahil harus memuaskan diriku. Ayo, Kakang. Widari begitu gairah. Dia memaksa Jail Singgih untuk tidur bersamanya. Jail Singgih yang dipeluk hanya terdiam, tidak mengerti. Aku curiga. Widari begitu banyak perubahan. Sikapnya bukan yang sewajarnya, sebagaimana dirinya yang aku tahu. Dia memeluk aku, begitu gairah. Kakang, kenapa diam saja? Kakang terlalu. Kakang bukan laki-laki yang aku ingin nih. Aku ingin laki-laki penuh gairah, penuh kemesraan. Ayo, Lepaskan Kakang. aku. Ayo. Lepaskan aku, Widari. Lepaskan. Kakang, kenapa kau menolak keinginan istrimu? Iya, aku akan layani kau jika kau sudah menjawab semua pertanyaanku. Kenapa kau hilang dari rumah? Dan kenapa kau bisa berada di jalan di tempat keadaan pingsan? Kenapa Kakang persoalkan itu? Lupakanlah semuanya. Malam ini adalah malam yang perlu kita nikmati. Kenapa harus berpikir yang tidak-tidak, Kakang? Widari, kau memang istriku. Aku wajib melayanimu sebagai suami istri. Tapi jawablah dulu pertanyaanku tadi. Aku tidak akan jawab semua pertanyaanmu itu. Kenapa begitu? Karena aku bukanlah Widari istrimu. Jadi, kau ini siapa sebenarnya? Kenapa kau membalikan tubuhmu? Suaramu berubah seperti nenek-nenek. Siapa kau sebenarnya? Kau pasti siluman. Lihat diriku baik-baik. Perempuan yang mengaku bernama Widari, istri Jail Singgih itu, perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi nenek tua, berwajah ular. Dialah Nini Pelet. Wajahmu tiba-tiba berubah seperti ular. Siapa kau sebenarnya? Rupanya kau siluman Gunung Ciremai. Kau memperdaya aku dengan menyamar sebagai istriku, Widari. Aku sengaja menyamar sebagai istrimu karena aku harus membunuh kau. Kau ingin membunuhku? Iya, aku ingin membunuhmu. Lidah nenek tua itu menjulur-julur seperti ular lapar. Menakutkan sekali. Air liurnya banyak keluar. Nampaknya dia memang sedang kelaparan. Aku harus berhati-hati. Jail Singgih mundur beberapa langkah. Dia mengambil tempat untuk bergerak leluasa. Sementara Nini Pelet yang berwajah ular memperhatikannya dengan tajam. Lidahnya menjulur dan penuh air liur keluar bagaikan kelaparan. Dalam suasana seperti itu, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Jail Singgih sangat terkejut. Dia melihat ke arah pintu. Dan nampaklah seorang pemuda berdiri di muka pintu itu dengan wajah berang dan kedua mata memancar merah dengan sadis. Dia adalah Raga. Kau Adijaya? Aku bukan Adijaya. Jadi siapa kau sebenarnya? Kedua matamu memancarkan warna merah dan sadis. Aku adalah Raga. Kau? Aku sudah menduga. Ternyata kau memang Raga, pemuda desa ini yang hilang dulu. Benar. Kini aku datang akan menuntut balas. Aku akan membunuhmu. Raga nampaknya sudah berubah. Kedua orang itu pasti siluman. Aku harus berhati-hati. Karena Raga nampaknya kini bukan lagi manusia biasa. Jail Singgih berhati-hati sekali. Dia kini sudah mengetahui kalau anak muda bernama Adijaya itu adalah Raga, pemuda desanya yang hilang sejak lama. Nini Pelet dan Raga kini nampak sudah bersiap-siap akan menyerang Jail Singgih. Sementara Jail Singgih bersiap bagaikan akan berkelahi. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Bersiap-siaplah untuk mampus anak muda. Mereka nampaknya akan menyerangku bersama-sama. Aku harus siaga.
Nenek berwajah ular itu, lehernya tiba-tiba menjadi panjang. Dia menyerangku. Aku harus mengelaknya. Jail Singgih mengambil langkah. Tiba-tiba, Nini Pelet, lehernya menjadi panjang seperti ular. Dia menyerang Jail Singgih. Jail Singgih berhasil menghindar serangan ini. Kurang ajar. Kau berhasil menghindar seranganku. Kau memang tidak boleh disembarangkan. Tolol, ayo serang dia. Baik, Nini. Mereka menyerang. Ayo, serang terus dia, tolol. Si tolol nampaknya kewalahan menghadapi anak muda itu. Dia kalah gesit. Anak muda itu memang tidak bisa disembarangkan. Aku harus membantu. Siluman tua itu menyerangku lagi. Dia memutar-mutarkan lehernya yang panjang. Kini aku menghadapi dua makhluk siluman gunung Ciremai itu. Nini Pelet menerjang Jail Singgih. Tapi Jail Singgih melompat menghindar. Nini Pelet terus menyerangnya. Jail Singgih terus mengelak. Nini, Jail Singgih tiba-tiba mulutnya menyemburkan asap air. Cepat menghindar dari asap itu, tolong. Raga dan Nini Pelet menghindar jauh-jauh ke muka pintu. Sementara asap tebal yang menyembur dari mulut Jail Singgih semakin banyak keluar. Dan setelah beberapa lamanya, asap tebal itu menghilang bersama dengan hilangnya Jail Singgih. Nini, Jail Singgih hilang. Ngajar, ternyata dia laki-laki pengecut. Dia telah melarikan diri. Kemana kita harus mencarinya, Nini? Biarkan saja dia hilang. Tapi kita terus mencarinya. Dia harus kita bunuh. Dia memang takut tampaknya menghadapi kita. Ya, nampaknya begitu. Biarlah. Dia pun masih harus kembali ke rumahnya ini. Aku berhasil menghindar dari kedua makhluk siluman gunung Ciremai itu. Kini jelaslah siapa kedua tamuku itu. Ternyata mereka makhluk siluman yang menyamar manusia biasa. Dan pemuda bernama Adijaya itu ternyata adalah Raga, pemuda desa ini yang hilang dulu. Jail Singgih melangkahkan kaki. Dia terus berjalan meninggalkan tempat sunyi itu. Aku benar-benar sudah terperdaya dengan kedua makhluk siluman itu. Nenek tua berwajah ular itu telah berhasil menyamar istriku Widari. Aku juga sebenarnya heran dan curiga pada mulanya. Itu ada rumah penduduk. Kebetulan rumah itu memiliki kuda. Nanti aku bisa memakai kuda itu. Iya, aku harus pergi ke desa lain untuk mencari Widari. Sebab aku yakin dia pasti pergi ke desa lain atau dibawa oleh Bardan. Tapi walau bagaimana, aku tetap harus mencari dan mendapatkannya. Ya, aku akan menuju ke kandang kuda itu. Nah, aku sudah sampai di kandang kuda ini. Kuda ini akan aku gunakan. Nah, kini aku akan berangkat pergi ke desa lain. Ya. Jail Singgih memutuskan untuk pergi ke desa lain malam itu juga. Maka berangkatlah dia dengan menunggangi kuda itu. Malam semakin larut, waktu semakin terus beranjak, dan siang pun tiba. Sementara itu, di sebuah jalan di mana diketahui Pak Badar yang pingsan akibat diganggu makhluk-makhluk siluman hutan Ciremai, saat itu dia baru sadarkan diri. Aku berada di tengah jalan begini. Ya. Kini aku ingat. Semalam aku diganggu makhluk-makhluk siluman hutan Ciremai itu hingga aku jatuh pingsan. Sebaiknya aku cepat pergi dari tempat ini. Pak Badar beranjak meninggalkan tempat itu. Dia terus berjalan hingga sampai ke sebuah warung miliknya. Akhirnya aku sampai ke warungku ini. Aku akan membuka warungku ini. Hari sudah siang sekali.
Barangkali para langgananku heran melihat warungku tadi masih tertutup. Itu Pak Dalil datang. Kebetulan. Pak Badar. Pak Dalil, silakan Pak. Pak Badar. Iya. Dari mana saja semalaman? Kami sangat kebingungan dan khawatir sekali karena Bapak hilang. Itulah Pak, semalam saya diganggu oleh makhluk-makhluk siluman hutan Ciremai itu hingga saya jatuh pingsan. Oh, benarkah begitu Pak? Iya. Tempat jalan menuju ke hutan Ciremai itu sangat berbahaya Pak. Maksudku angker sekali. Aku kapok lewat jalan di tempat itu. Oh, kenapa Pak Badar sampai ke sana? Iya, saya akan mengambil jalan pintas untuk cepat sampai ke rumah Den Jail Singgi. Bukankah jalan itu jalan yang paling dekat? Lalu Bapak tidak apa-apa? Tidak Pak. Tapi Pak Dalil, saya heran sekali. Kenapa? Malam itu saya melihat Nyi Widari di tepi hutan Ciremai itu. Oh. Tapi lama kemudian ternyata itu siluman yang menyamar Nyi Widari. Ya, menakutkan sekali Pak. Barangkali itu siluman hutan Ciremai yang mengganggu Pak Badar saja. Mungkin juga begitu Pak Dalil. Pak Dalil dan Pak Badar terus asyik berbicara. Sementara itu di jalan induk kampung, nampak Raga tengah menunggangi kudanya. Siang ini aku harus mencari keterangan-keterangan tentang hal-hal yang bisa aku laporkan pada Nini. Karena aku harus bersiap-siap untuk mendapatkan berita-berita. Kalau ada perempuan muda yang akan melahirkan bayi pertamanya. Aku khawatir pada saat bayi itu dibutuhkan, dia tidak ada. Sebaiknya aku terus ke arah depan sana. Aku akan mampir ke warung Pak Badar itu. Barangkali di situ banyak penduduk kumpul. Aku bisa mendapatkan keterangan dari mereka. Karena biasanya di warung itu banyak pengunjungnya. Aku sudah sampai di depan warung Pak Badar. Loh, tapi kenapa warung itu sepi? Itu seperti Pak Dalil. Iya, Pak Dalil dan Pak Badar sedang asik berbicara. Ya, biarlah. Aku datangi saja mereka. Sementara itu, di dalam warung Pak Badar. Pak Badar, siapa anak muda itu yang datang? Lihatlah, sepertinya kita tidak kenal. Iya. Siapa ya anak muda itu? Mungkin dia orang yang baru datang di desa ini, Pak. Pak Dalil. Iya. Anak muda itu turun dari kudanya. Iya. Dia sepertinya ingin ke warungku ini. Pak Badar, benar anak muda itu menuju kemari. Pak Badar dan Pak Dalil yang tengah berada di warung, keduanya menghentikan bicaranya. Karena mereka melihat seorang anak muda datang ke tempat itu. Anak muda yang belum dikenalnya memang akan menuju ke warung Pak Badar. Pak Dalil, anak muda itu berjalan menuju ke warungku ini. Lihatlah, dia gagah dan rapi sekali. Benar itu. Dia mengenakan pakaian kebesaran seperti Raden. Siapa ya anak muda itu? Aku baru melihat ya Pak Badar. Iya. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Anak muda, mari silakan duduk, Den. Terima kasih Pak. Apakah ada yang bisa kami bantu? Saya minta air segelas. Baik. Pak Badar, coba kau perhatikan baik-baik anak muda itu. Dia mirip sekali dengan Raga, pemuda desa kita yang hilang dulu. Benar, Pak. Mana airnya, Pak? Iya, ini, Den. Tambah lagi, Pak. Baik, Den. Ini. Terima kasih. Tambah lagi, Pak. Wah, Aden kelihatannya haus sekali. Sampai 3 gelas masih nambah terus. Kalau begitu, bawa saja tempat air itu kemari, Pak. Apa kendi itu, Den? Bukan, itu tempat air yang ada di bawah itu. Aden ingin meminum air sebanyak tempayan besar itu? Iya. Cepat berikan saya air itu, Pak. Pak Dalil. Kenapa Pak Badar? Pak Badar pasti heran, bukan? Iya. Anak muda itu aneh sekali. Iya. Dia meminta tempayan air itu untuk diminum seluruhnya. Sebenarnya saya juga begitu heran dengan anak muda itu. Sejak tadi saya perhatikan dia baik-baik. Dia rasanya memang mirip Raga. Benar. Tapi
Siapa dia sebenarnya ya? Mana tempat airnya, Pak? Iya, sebentar saya ambil dulu, Den. Maaf, Den. Ya. Nampaknya kau orang yang baru datang di desa ini. Benar, Pak. Pak Dalil kelihatannya curiga padaku. Dia sepertinya tahu kalau aku ini si Raga. Padahal sejak tadi aku pura-pura tidak mengenal mereka. Tapi syukurlah, mereka benar-benar tidak mengenaliku. Siapa namamu, anak muda? Saya Adijaya. Adijaya. Apa tujuanmu di desa ini? Saya sedang mencari kawan nenek saya. Siapa kawan nenekmu itu? Namanya Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut? Apakah saya tidak salah dengar? Memangnya kenapa, Pak? Bapak tampaknya heran dan kaget. Iya, karena aku tahu Ki Buyut Manguntapa telah lama sekali tiada. Dia hidup di zaman yang silam. Tapi kini nenekmu ingin mencarinya. Aneh sekali. Kedengarannya memang aneh, Pak. Tapi itulah keinginan nenek saya. Lalu, di mana nenekmu sekarang? Dia di rumah Den Jail Singgi. Den Jail Singgi. Aku dan nenekku hanyalah tamu di rumah Den Jail Singgi. Rupanya di rumah Den Jail Singgi sudah lama ada tamu. Aku sampai tidak tahu. Tapi siapa mereka itu sebenarnya? Apakah Den Jail Singgi juga sudah jelas mengetahui siapa kedua tamunya itu? Pak Dalil merasa heran. Dia baru mengetahui kalau di rumah Jail Singgi terdapat 2 orang tamu yang belum dikenalnya. Sementara itu, Pak Badar nampak tengah membawa sebuah tempat air yang cukup besar dan berat. Ini tumpahan airnya, Den. Waduh, berat sekali. Airnya masih terisi penuh. Mari, Pak. Iya. Raga menyodorkan tangannya. Dengan penuh, tanpa susah, dia mengangkat tempayan berisi air penuh itu. Raga langsung meminumnya. Pak Dalil dan Pak Badar memperhatikan dengan heran. Karena air yang penuh itu diminum dengan habis oleh Raga. Pak Dalil, lihat. Anak muda itu meminum habis air sebanyak itu. Iya. Waduh, aneh. Seperti bukan manusia normal. Memang aneh anak muda itu. Air sepenuh itu diminumnya dengan habis. Haus sekali rasanya. Pak, apakah masih ada airnya? Apakah aku tidak salah dengar? Jadi kau masih ingin minum setelah menghabiskan air setempayan penuh? Udara sangat panas, Pak. Saya haus sekali. Maaf, Den. Air saya sudah habis. Itu juga persediaan sampai besok. Tapi kau minum semua sampai habis. Anak muda, aku kagum dengan kekuatanmu meminum air. Tapi jika kau memang masih merasa ingin minum, kau bisa pergi ke sungai. Airnya cukup bening dan bisa untuk diminum. Maaf ya, aku bukan menyinggungmu, tapi aku kagum padamu anak muda. Tidak apa, Pak. Aku malah senang. Memang begitulah kebiasaanku. Karena nenekku juga sering meminum air sebanyak yang aku minum. Tapi nenekku lain. Dia tidak minum air. Nenekmu tidak minum air? Lalu dia minum apa? Belum sempat Raga menjawab. Tiba-tiba datang salah seorang penduduk bersama seorang gadis. Dialah Sanip dan Utari. Selamat siang, Pak Dalil. Selamat siang, Pak Badar. Sanip dan kau Utari. Wah, kelihatannya asik sekali pasangan calon pengantin ini. Wah, ada apa ini calon pengantin tiba-tiba muncul di warungku? Iya, kok rasanya aneh, Sanip. Calon pengantin keluar jalan-jalan. Apakah kami tidak boleh jalan-jalan? Sekedar hanya ingin menghirup udara segar, Pak Dalil. Iya, Pak. Kami jalan-jalan keluar. Kami ingin menghirup udara segar. Karena tidak beberapa lama lagi, kami harus berdiam lama di rumah, Pak. Aku kan hanya bercanda. Oh ya, Sanip. Ya, Pak Dari. Kapan perayaan perkawinan kalian itu? Rencana saya besok malam, Pak. Wah. Aku mendadak sekali mendengarnya. Tapi aku senang. Bukankah lebih cepat itu lebih baik? Iya. Kalian bisa cepat-cepat mempunyai bayi pertama. Mendengar kata-kata bayi pertama, Raga yang sejak tadi diam di depan warung itu tiba-tiba terperanjat dan melirik ke arah Utari. Bayi pertama. Menyenangkan sekali mendengarnya. Rupanya Sanip sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya dengan gadis bernama Utari itu. Dan mereka segera memiliki bayi pertama. Nini pasti senang mendengar kabar ini.
Bayi pertama. Benar, Nini. Senang sekali aku mendengarnya. Jadi besok malam akan ada perayaan perkawinan, Tolol. Benar, Nini. Sanip dan Utari, penduduk desa ini, besok malam akan merayakan pernikahannya. Dan mereka segera memiliki bayi pertama. Itu adalah korban, Nini. Korbanku. Kau memang tahu selera aku, Tolol. Kalau begitu, besok malam kita juga harus hadir pada pesta perayaan itu. Aku akan melihat pengantin gadisnya itu. Sebaiknya memang begitu, Nini. Nini, kita kini sudah diketahui kalau kita berada di rumah ini oleh penduduk. Penduduk desa ini sudah tahu kalau kita tinggal di rumah ini, begitu? Iya. Tapi mereka tidak tahu kalau Jaili Singgi pemilik rumah ini sudah tidak ada. Bagus. Jadi mereka tidak curiga pada kita. Tentunya mereka juga belum tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Mereka tidak mungkin tahu siapa kita sebenarnya. Nini Pelet nampak senang sekali mendengar kabar tentang akan adanya bayi pertama yang akan lahir dari pasangan pengantin Sanip dan Utari nantinya. Dia merencanakan akan datang pada malam perayaan perkawinan mereka itu. Maka besok malamnya ramailah di rumah Utari, di mana para tamu sudah berkumpul. Dan di antara para tamu itu nampak Pak Dalil dengan Pak Badar. Pak Dalil. Iya. Saya minta maaf. Perayaan perkawinan ini tidak meriah dan memang sengaja saya buat sesederhana mungkin, Pak Dalil. Iya. Memang sebenarnya saya tidak ingin seperti ini, Pak. Oh, ini pun sudah meriah, Sanip. Bukankah yang penting dalam perkawinan itu sahnya? Bukan masalah meriah atau tidaknya, Sanip. Iya, Sanip. Kita jangan terlalu merendah diri. Yang penting kau dan Utari bisa menikmati malam pengantin. Pak Badar ini bisa saja. Tapi benar juga apa kata Pak Dalil. Dalam perkawinan bukanlah perayaannya, tapi syahnya kita sebagai suami istri. Benar, Utari. Pak Dalil. Kenapa? Siapa yang datang itu? Oh, anak muda itu, Pak Badar. Iya. Tapi dia kini berdua dengan seorang nenek. Barangkali itulah nenek yang dia ceritakan itu. Siapa mereka, Pak Dalil? Mereka adalah kedua tamu dan Jaili Singgi. Kakang Sanip. Iya. Nenek itu penampilannya aneh sekali. Dia mengenakan jubah hitam dan berkerudung hitam menutupi wajahnya. Iya. Aku tidak kenal dengan mereka, Utari. Selamat malam. Selamat malam, Nek. Nenek siapa? Maafkan kami. Kami datang tidak diundang. Kami adalah orang-orang yang belum kalian kenal. Kami tinggal di rumah Jaili Singgi. Kami tamu di rumah itu. Iya, kami tamu-tamu yang tidak diundang. Kami datang akan memberi ucapan selamat kepada kedua pengantin. Benar. Kami datang hanya ingin mengucapkan selamat atas perayaan pernikahan ini. Kakang Sanip. Iya. Aku takut. Nenek itu dari tadi melirik ke arahku terus. Matanya tajam sekali. Tapi, wajahnya tidak nampak. Dia selalu menutupi wajahnya dengan kerudungnya itu jika aku bertemu pandang dengannya, Kakang. Iya. Entah siapa nenek dan anak muda itu. Kalau aku perhatikan, nenek itu memang aneh. Iya. Kenapa dia tidak mau memperlihatkan wajahnya? Dia tutupi terus wajahnya jika kerudungnya itu ingin terbuka. Diam-diam Utari memperhatikan Nini Pelet yang setiap saat dia katakan sering melirik ke arahnya dengan mata tajam. Dia menjadi takut. Sementara Nini Pelet dan Raga juga merasa memperhatikan Utari. Tolol. Iya, Nini. Gadis itu aku perhatikan sering melihat ke arahku. Nampaknya dia takut melihatku. Iya, Nini. Benar. Gadis Utari itu sejak tadi aku perhatikan. Dia memperhatikan Nini. Tapi setiap kali Nini melirik dan menatap tajam gadis Utari itu, dia memalingkan matanya seperti takut. Nenek. Anak muda. Ya. Kami sangat senang dan berterima kasih sekali atas kehadiran kalian yang tidak kami undang ini. Iya. Suatu kehormatan besar buat kami. Apalagi kalian adalah tamu-tamu Den Jaili Singgi yang tinggal di rumahnya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Den Jaili Singgi tidak datang bersama kalian? Nini Pelet dan Raga kebingungan mencari jawab. Keduanya lalu saling bertatapan. Sementara Pak Dalil dan Pak Badar memperhatikan dengan curiga. Pak Dalil, Iya. lihatlah. Mereka
pertanyaan Utari. Iya. Jika mereka mencurigakan sekali. Aku juga baru sadar kenapa mereka datang tidak bersama Den Jaya Singgi. Lalu, kemana Den Jaya Singgi itu sebenarnya, Pak Badar? Aneh juga. Kalau mereka memang tamu Den Jaya Singgi dan tinggal di rumahnya, tentunya mereka datang bersama-sama. Nek, sebenarnya Den Jaya Singgi itu kemana? Apakah dia tidak bisa ikut hadir bersama kalian? Maaf, kami datang tidak memberitahu Den Jaya Singgi itu. Oh. Dia sejak sore tadi pergi dan belum kembali. Benar. Den Jaya Singgi tidak ada di rumahnya. Dia sedang pergi entah kemana. Kakang Sanip, sepertinya aneh juga ya. Tidak mungkin Den Jaya Singgi itu tidak tahu dan sampai tidak datang. Iya. Apa benar Den Jaya Singgi sedang pergi? Maaf. Kami mohon diri sekarang. Iya, kami permisi dulu. Kami ucapkan selamat atas perayaan pernikahan kalian. Loh, kenapa harus terburu-buru? Iya. Kami harus cepat kembali. Kami takut Den Jaya Singgi sudah kembali. Permisi, mari. Pak Dalil, Iya. bagaimana ini dengan nenek dan anak muda itu tadi? Mereka benar-benar mencurigakan sekali, Pak Badar. Iya. Bagaimana Pak Dalil? Apakah kita perlu datangi rumah Den Jaya Singgi malam ini juga? Kukira itu suatu hal yang baik, Pak Badar. Kita harus menyelidiki siapa nenek dan anak muda itu sebenarnya. Kalau begitu, kita berangkat saja, Pak. Iya, kita berangkat sekarang ke rumah Den Jaya Singgi. Kita selidiki nenek dan anak muda itu. Apakah benar mereka tinggal di rumah itu? Pintu itu terbuka sendiri, Pak. Iya, Pak Badar. Aneh rasanya. Iya. Tapi bagaimana kalau kita masuk saja? Tunggu, Pak Dalil. Barangkali tadi ada orang yang membuka pintu itu dari dalam. Tidak, Pak Badar. Lihat saja, di dalam kosong, Pak Badar. Iya, di dalam kosong. Ayo kita masuk. Pak Dalil, kok sepi sekali ya? Barangkali Den Jaya Singgi sudah tidur di kamarnya. Iya, barangkali begitu. Aduh, kasihan ya Den Jaya itu. Aduh, dia pasti tidur sendiri. Karena Widari kan belum ditemukannya. Benar, Pak. Pak Badar, iya. Di mana kamar kedua tamu itu? Barangkali yang di tengah itu, Pak Dalil. Iya, kemungkinan begitu. Karena yang aku tahu, di pojok sana kamar Den Restu. Dan di satunya lagi kamar Den Jaya. Jadi, ya, memang kamar yang itu. Ayo kita ke sana. Mari, Pak, mari. Kita sudah sampai di depan kamar ini. Tapi kamar ini ditutup, Pak. Kita intai mereka dari lubang kunci. Iya. Pak Dalil dan Pak Badar sudah tiba di depan kamar Raga dan Nini Pelet. Keduanya segera mengintai kamar itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang terjadi dengan Pak Dalil dan Pak Badar selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.